Apa jadinya tokoh perwayangan yang memiliki karakter sifat baik, kemudian ya didalangi oleh seorang dalang yang memiliki tujuan-tujuan yang senquot, ya tidak baik. Itulah cerita tentang kita hari ini dalam lakon Roy Suryo, Dalang atau Dalang di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel ruang publik, ya, ruang diskursus deliberatif, rasional, ya tentu terukur, dan kita akan selalu menjadikan Bukan Partai Politik sebagai sekolahnya publik dan bukan sekolahnya partai. Ya, selamat datang teman-teman semua. Dan seperti yang saya sampaikan, jika teman-teman ingin berinvestasi di ibu kota negara, ya, teman-teman bisa baca website di bukanpartaipolitik.com. Di sana ada informasi tentang kaplingan-kaplingan yang masih sangat terjangkau, dan teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di sana dan kita akan dilayani oleh tim kita, ya, seperti itu. Baik, teman-teman, satu lagi saya ingin memberikan catatan sebelum kita bahas ini. Silakan kunjungi akun dari sobat kita yang harapannya bisa memberikan teman-teman perspektif yang berbeda dari akun Teropong Politik yang saya sematkan di halaman komentar ini. Baik, kembali kita bicara tentang persoalan dunia perwayangan, ya, khususnya lakon dalangnya itu adalah Pak Roy Suryo, seorang ahli, ya, tentu kita sangat menghargai kepakaran beliau sekalipun di tengah-tengah serangan-serangan netizen yang menegatifkan, ya, peran-peran beliau, tetapi kita berusaha untuk tetap belajar, melihat sisi baik dari seseorang, tetapi tidak abai dalam memberikan catatan-catatan kritis ketika kita lihat ada hal-hal yang perlu kita intervensi, ya. Kita cawe-cawein gitu secara positif. Nah, teman-teman, dalam beberapa kesempatan mungkin teman-teman bisa melihat di ruang media sosial bagaimana kemudian dalam satu event Pak atau Bang Roy Suryo kemudian memainkan satu tokoh, ya, wayang yang bernama Petrus, ya, Petruk. Jadi Petruk di situ tentu kita mengenal dunia perwayangan ini ada 4 tokoh yang sangat familiar bagi kita, yaitu tokoh Semar, kemudian Gareng, Petruk sendiri, dan Bagong, ya. Dan tentu mereka mewakili watak-watak atau karakter-karakter tersendiri. Nah, yang kita tahu bahwa di tangan dalang seorang Roy Suryo, konsep tentang Petruk, watak tentang Petruk ini berubah, ya. Di situ digambarkan, dicitrakan tentang seorang Petruk, yaitu Petruk besar dan Petruk kecil, ya. Tentu kita sudah tahu Petruk besar diasosiasikan dengan Pak Jokowi dan Petruk kecil adalah Mas Gibran, ya, seperti itu, atau Pak Gibran, yang kemudian kita tahu bahwa terjadi pergeseran-pergeseran dalam konteks memainkan perwajahan watak dari Petruk itu sendiri. Nah, di tangan seorang dalang bernama Roy Suryo, ya, tokoh Petruk ini menjadi negatif, ya, menjadi menurut saya dilumuri dengan personalitas, dengan value yang destruktif, yang menurut saya ini bisa mencederai, ya, keluhuran budaya kita, ya, budaya perwayangan kita, ya, seperti itu, yang sementara kita sedang garap untuk tetap dia survive dan kemudian bisa eksis dalam panggung-panggung budaya, baik di ranah lokal, regional, maupun nasional serta internasional. Nah, kita tahu di situ bagaimana kemudian dalang kita Pak Roy Suryo ini memainkan penokohan terkait dengan Petruk kecil, ya, yang dipandang sebagai Petruk Pufufafa, ya. Jadi saya tidak tahu mengapa kemudian harus meminjam, ya, mungkin di sini beliau tidak mampu menemukan imajinasi atau katakan media untuk mengungkapkan kritik-kritik sosial politik beliau terkait dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, ya, sehingga kemudian memaksakan penokohan itu melalui sebuah pemeranan, ya, theoretical tradisional, ya, dengan menghadirkan narasi-narasi yang tidak dipikirkan sama sekali, ya, tidak
pernah dipikirkan dia punya diksi-diksi yang dipakai, ya pemaknaan-pemaknaan, dan ya bicara tentang emiksasi atau pemberian makna terhadap tokoh yang dimainkan oleh dalang, ya seorang dalang. Nah, kita tahu semua dalam dunia perwayangan bahwa tokoh Petruk ini adalah tokoh yang memiliki karakter yang sangat positif, yang konstruksif, seorang yang sabar, seorang yang pengayom, seorang yang gemar menolong, jenaka, smart, dan semua sifat-sifat kebaikan itu ada pada tokoh Petruk, ya. Tetapi kemudian di tangan seorang Roy Suryo, ya, tokoh Petruk itu menjadi sesuatu yang sangat negatif, ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah nila setitik, ya, rusak susu sebelanga, ya. Jadi narasi-narasi pewayangan yang sangat pragmatis, yang praktis dan cenderung mencari sebuah ikon-ikon budaya yang besar dalam rangka untuk memberikan penekanan-penekanan tertentu agar supaya publik, ya, semakin membenci kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Saya kira di titik ini Pak Suryo gagal untuk melancarkan misinya, ya. Menurut saya tidak berhasil, justru cenderung menjadi bumerang bagi beliau, ya, untuk menghancurkan, ya, warisan budaya luhur kita dalam dunia perwayangan. Ini kesan saya. Saya bisa salah tentang hal itu dan siap mencabut semua argumen-argumen saya kalau kemudian salah mempersepsi tentang apa yang ada pada tokoh Petruk, ya. Yang saya bukan ahli perwayangan, tetapi saya gemar bermain wayang waktu kecil. Nanti kita akan bahas soal ini, filsafat wayang, di bukan ahli filsafat di channel kita yang satu yang memang sengaja untuk membahas konsep-konsep itu secara ringan, sederhana, tetapi pelan-pelan akan kemudian dia akan menggigit, ya, seperti itu. Macam Pak Jokowi bilang, nanti saya gigit sendiri, ya. Filsafat juga bisa menggigit, ya, bukan hanya bisa menggonggong, ya, bukan hanya bisa mencabik-cabik, ya. Jadi kita akan bicara ini, menurut saya Pak Ryosol, ya, mesti berhati-hati dan teman-teman di tengah-tengah dinamika politik, ya, konflik-konflik politik yang sifatnya konflik verbal, tetap harus pada koridor-koridor keadaban publik, ya. Kita tetap harus menghargai siapapun itu dan sebagainya, karena kita tahu Indonesia ini bisa eksis sampai hari ini karena kita memiliki prinsip-prinsip, nilai-nilai virtue, kebijaksanaan, kehikmatan yang sangat menjunjung tinggi, ya, nilai-nilai kemanusiaan itu, ya, tidak mendegradasi, mereduksi, mendehumanasi, ya, semua nilai-nilai yang baik pada manusia. Hal yang baik tentu kita akan sampaikan, hal yang tidak baik tentu kita akan bicarakan secara dengan metode dan pendekatan yang berbeda. So, di titik ini saya mengatakan Pak Roy Suryo ini jangan sampai kemudian bukan sebagai seorang dalang dalam pengertian positif, tapi menjadi dalang dalam pengertian negatif untuk bukan hanya merusak tatanan politik kita, tetapi berpotensi merusak tatanan budaya luhur warisan nenek moyang kita. So, para penggiat-penggiat budaya, mari kita kaji tentang persoalan ini, dan Pak Roy Suryo saya kira mungkin tidak perlu harus melanjutkan perwajahan politik, kritik perwajahan politik dengan menggunakan tokoh-tokoh yang kemudian secara personal, secara filosofis, ya, belum dipahami dengan baik tentang makna keutamaan atau makna keluhuran dalam sebuah penokohan dalam dunia perwayangan. Bukan partai politik.